Sang penebus, Raja Sorga mulia, terang telah tiba, mengalahkan kegelapan. Kasih anugerah yang terbesar Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dialah Yesus Kristus. Mengalir dari tempat maha tinggi, harapan bahagia telah tiba. Nama Allah ada di bahunya. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Haleluya, ku diselamatkannya. Haleluya, ku dipulihkannya. Haleluya, Kembali kami boleh datang di dalam hadirat-Mu, sujud syukur di hadapan Tuhan. Kami membuka hati kami, biarlah Roh Kudus yang memenuhi setiap kami, pengurapan Tuhan penuh atas setiap kami. Hadirat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan memenuhi kami, memenuhi ruangan ini Tuhan. Biarlah ibadah yang kami kerjakan malam hari ini bukan suatu rutinitas kebiasaan yang kami lakukan setiap Senin malam, tapi biarlah Tuhan ini menjadi kerinduan setiap kami, untuk kami boleh selalu dekat dengan Tuhan, untuk kami boleh selalu lebih lagi mengenal Tuhan secara pribadi. Kami rindu Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami. Memberkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah nama Tuhan saja yang kami sembah, kami muliakan. Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Kau yang menegur, menasehati setiap kami melalui firman-Mu Bapa. Bahkan pujian penyembahan yang kami naikkan, syukur kami ya Bapa, boleh menjadi dupa yang harum, berkenan dan menyenangkan hati Tuhan saja.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di gerejamu tempat ini, seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama buka hati dengan penuh kerinduan, dengan segenap hati, segenap jiwa. Kita mau berkata kepada Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Bersama kita mau katakan hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bila hati kami rindu akan Engkau Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggumu. Katakan bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, begitupun jiwaku, Tuhan. Sungguh hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal
lagi bersama. Kita mau berkata seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Bersama berkata kepada Tuhan, hatiku tak tahan menunggumu. Demikianlah hati kami Tuhan, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Bersama naikkan pujianmu katakan, hanya Engkau, sebab hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sungguh hanya Engkau Tuhan, satu-satunya pribadi yang sangat mengenal setiap kami. Engkau tahu masing-masing pribadi di tempat ini ya Bapa. Engkau mengetahui kedalaman setiap hati kami. Ini kerinduan kami, bukan hanya Tuhan yang mengenal kami, tapi kami juga rindu. Kami mau mengenal Engkau Tuhan secara pribadi. Kami mau Tuhan mengikuti rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kau sumber kekuatan, Kau tempat setiap kami mengadu Tuhan. Mari bersama malam hari ini sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Dia Tuhan yang mendengar setiap seruan doa kita. Dia Tuhan yang selalu ada setia menunggu setiap kita. Dia Tuhan yang tidak pernah jauh dari setiap kita. Mari bersama dengan segenap hatimu berkata kepada Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Sungguh tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kau mengetahui setiap kedalaman hidup kami Yesus. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Ini kerinduan kami, bawa kami lebih dekat Tuhan. Bawa kami semakin melekat kepadamu Yesus. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari lebih lagi bersama segenap hatimu katakan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku
Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang besar di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Saat ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan karuniakan kami hikmat dan pengetahuan yang benar akan firman-Mu Bapa, sehingga setiap firman yang kami dengar kami boleh mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom bagi kita semua, ladies yang terkasih. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema, mekar bagai sekuntum bunga. Ladies yang terkasih, sekuntum bunga yang mekar. Kita tahu bahwa kalau kita melihat bunga yang mekar, bunga itu akan memberikan keindahan, memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan, bahkan keharuman dari bunga tersebut itu bisa memberikan ketenangan atau kedamaian bagi seseorang. Nah, ladies yang terkasih, dalam Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16, Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi setiap kita bisa dikatakan bahwa kita ini bagaikan sekuntum bunga yang ditanam Tuhan, yang ditanam oleh Tuhan di tamannya. Dan pada waktu kita ditanam oleh Tuhan, Tuhan menghendaki supaya setiap bunga yang ditanam oleh Tuhan bisa mekar dan menunjukkan keindahannya. Seperti kita tahu firman Tuhan mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan kita itu seperti kitab yang terbuka, di mana setiap tingkah laku kita itu akan menarik perhatian orang-orang untuk melihat kepada kita. Oleh karena itu, di sini kita akan sama-sama belajar bahwa apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita itu adalah suatu pesona yang indah yang harus kita tunjukkan kepada orang lain. Lewat apa? Lewat perbuatan baik di dalam hidupnya kita. Saya bisa katakan bahwa warna-warna yang ada di bunga, setiap bunga yang mengembang, kalau dibawa di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sama seperti perbuatan-perbuatan apa, atau karakter-karakter apa yang kita tampilkan setiap hari. Kenapa? Karena sebagai anak-anak Tuhan, setiap apapun yang kita lakukan, tingkah laku kita, itu akan dilihat oleh orang. Nah, kalau sekuntum bunga tadi pada waktu mekar, dia menunjukkan keindahan, di mana orang yang melihat bisa mendapatkan ketenangan, bisa mendapatkan kebahagiaan, bisa mendapatkan sukacita. Lalu bagaimana dengan kita? Ladies yang terkasih, di tempat tinggal kami, di samping rumah kami, ada suatu danau kecil, bukan danau sebenarnya. Ini airnya itu hanya ada kalau musim hujan, tetapi nanti kalau musim panas airnya akan kering. Di situ ada tumbuh tanaman teratai yang saya kalau bangun pagi senang sekali lihat, karena satu danau itu bunganya mengembang dan itu cantik sekali. Tetapi tadi pagi waktu saya lagi kembali merenungkan firman Tuhan ini, setelah matahari mulai panas, mulai siang, semua kuncupnya itu tertutup kembali. Lalu saya masih sama dengan suami saya, kita keluar ke samping rumah, terus saya bilang gini, danau ini kalau seandainya bunganya mekar, maka danau ini akan terlihat cantik sekali, tidak sama seperti tempat di mana kotoran tertampung dan lain sebagainya, karena ini air yang tersimpan. Tetapi pada waktu siang hari dan semua kuncupnya tertutup, yang kita lihat itu hanya seperti kotoran-kotoran yang tertampung atau rumput-rumput liar yang tertampung di atasnya, sekalipun itu adalah bunga teratai. Tetapi hanya karena daun yang menutupi air tersebut sehingga tidak ada keindahan. Dan di situ saya merenungkan bahwa Tuhan itu menempatkan kita supaya kita semua itu bisa mekar dengan indah.
Karena selama kita menjadi orang Kristen, tapi kalau hidup kita tidak mekar menunjukkan karakter yang baik, menunjukkan perbuatan yang baik, maka orang tidak akan bisa melihat keindahan dari ciptaan Tuhan tersebut. Dan bagaimana kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Ladies yang terkasih, kita bisa lihat bersama bahwa setiap bunga memiliki warna yang beda. Setiap bunga memiliki keindahan yang berbeda. Setiap bunga pun hidup ditempatkan di tempat yang berbeda. Seperti tadi bunga teratai itu hidupnya di atas lumpur. Tetapi sekalipun dia ada di atas lumpur, di atas genangan air yang kotor, tetapi pada waktu dia mekar dan menunjukkan keindahan dari bunganya, dari warnanya, orang-orang yang datang itu akan terpesona dengan itu. Nah, berarti bahwa di sini kalau kita menariknya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa sama-sama ketahui bahwa kalau kita ini adalah bunga yang ditanam oleh Tuhan, maka sudah sepatutnya bahwa kita harus mekar untuk menunjukkan ini loh warna yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau selama ini kita merasa bahwa kok hidup saya ini nggak ada baik-baiknya, kok hidup saya ini susah sekali memberkati orang lain, kok hidup saya ini, pribadi saya ini tidak disenangi begini dan begitu. Saya percaya bahwa kita hanya kekurangan sesuatu yang membuat kita untuk bisa mekar dengan indah dan menunjukkan bahwa kemuliaan Tuhan itu ada di dalam setiap hidup kita. Hari ini kita akan belajar 3 hal yang harus kita perhatikan agar hidup kita dapat mekar dengan sempurna. Hal pertama yang harus kita perhatikan supaya kehidupan kita ini bisa mekar dengan sempurna. Yang pertama adalah tertanam pada tempat yang benar. Kita buka di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ladies yang terkasih, sebuah bunga, setangkai bunga bisa bertumbuh dan mekar pada waktunya jika ia berada di tempat yang tepat. Kalau seandainya kita lihat bunga yang mungkin tumbuhnya itu hanya bisa di puncak gunung. Kalau mungkin kita melihat bahwa bunga ini memiliki pesona yang indah, lalu kita bawa, kita tanam di atas genangan air, kita tanam di atas lumpur, bisa nggak bunga ini tumbuh dan juga hidup dan mekar? Tidak akan bisa. Makanya setiap kita harus tertanam di tempat yang benar. Karena pada waktu kita tertanam di tempat yang benar, maka kita akan menghasilkan warna-warna yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Tadi di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kita ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya katakan bagi kita semua ladies yang terkasih, bahwa kita ini adalah bunga yang diciptakan oleh Tuhan dan ditanam di tamannya Tuhan. Pada waktu kita keluar dari taman itu atau dibawa keluar oleh godaan-godaan dunia dan kita hidup di luar dari tamannya Tuhan, maka mungkin kita akan terlihat mekar. Tapi saya percaya bahwa warna kita, keindahan kita tidak akan seindah pada waktu kita ada di tamannya Tuhan. Saya sering melihat ada bunga-bunga yang kalau seandainya dia ditanam dengan matahari yang cukup, itu warnanya lebih bagus daripada dia itu ada di dalam ruangan. Sekalipun mungkin di dalam ruangan dia itu bisa tumbuh dan bisa mekar, tetapi keindahannya tidak sebanding dengan tempat yang tepat di mana dia seharusnya berada. Nah, di sini juga firman Tuhan katakan bahwa kita diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti bahwa setiap kita pada waktu dijadikan oleh Tuhan, Tuhan sudah merancangkan warna-warna yang indah untuk setiap hidupnya kita. Perbuatan-perbuatan baik yang harus saya lakukan atau apa yang harus lady semua lakukan, itu sudah diperhitungkan oleh Tuhan dan sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan perbuatan baik ini berbeda dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Kenapa? Karena perbuatan baik
atau pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah itu harus dikerjakan dengan ketulusan. Pada waktu kita tidak melakukannya dengan ketulusan, maka pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan itu bukan berasal daripada Tuhan. Mungkin terlihatnya semua yang kita lakukan itu baik, tetapi belum tentu itu datang daripada Tuhan sendiri. Kenapa? Karena kita tidak melakukannya dengan sepenuh hati. Kalau di sini dikatakan bahwa pekerjaan baik itu sudah dipersiapkan oleh Allah, saya bisa katakan bahwa di keadaan hidup kita sekarang, mau kita itu ada di pinggir tebing, mau kita itu mungkin seperti bunga yang tumbuhnya di atas lumpur, mungkin kita ada di tempat jurang yang dalam, atau mungkin kita bisa hidup di padang belantara dan lain sebagainya. Tetapi saya percaya bahwa dimanapun saat ini, selama itu adalah tempat yang Tuhan tetapkan bagi kita, maka itu tidak akan menghalangi kita untuk bisa mekar dengan indah dan menjadi berkat, menjadi inspirasi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu jangan sampai kita berpikir bahwa bagaimana saya ingin berdampak bagi orang, bagaimana saya bisa menunjukkan warna-warna yang Tuhan berikan bagi saya, bagaimana hidup saya bisa indah dan menginspirasi orang lain. Kalau seandainya hidup saya itu disekelilingi oleh masalah, kalau seandainya saya ini dililit oleh masalah setiap hari, punya beban yang berat terus-menerus, bagaimana caranya saya bisa berkembang mekar dengan indah? Ladies yang terkasih, saya percaya bahwa pada waktu semua itu karena seizin Tuhan di dalam hidup kita, sekalipun kita itu ada di puncak gunung, sekalipun kita ada di tebing, sekalipun kita mungkin tumbuh di atas lumpur-lumpur masalah, kita akan bisa tetap mekar dengan indah. Dan hidup kita bisa tetap menjadi dampak atau menjadi inspirasi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu kita harus memperhatikan, seperti yang tadi saya katakan bahwa yang harus kita perhatikan itu kita harus tertanam di tempat yang benar. Dikatakan bahwa Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tempat yang benar di mana kita bisa mekar dengan sempurna adalah hidup di dalam Tuhan. Apabila kita hidup di dalam Tuhan, saya percaya bahwa bagaimanapun penampilan kita, bagaimanapun hidup kita, keadaan kita saat ini, itu semua tidak akan bisa menghalangi kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena kita hidup di dalam Tuhan. Nah, kalau seandainya kita tidak hidup di dalam Tuhan, bagaimana? Kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, maka kita tidak akan bisa mengenal dengan baik apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dan tentunya kita tidak akan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Sepintas kita melihat bahwa kalaupun saya tidak hidup dalam Tuhan, ada banyak orang berkata bahwa sekalipun saya tidak hidup di dalam Tuhan, toh saya melakukan hal-hal yang baik dan saya bisa menjadi berkat bagi Tuhan. Tetapi untuk apa kita melakukan semua itu? Bukankah kemuliaan itu hanya akan menjadi milik kita sendiri? Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita sudah mendapat kemuliaan, sudah mendapat pujian di bumi, maka upah kita itu hanya berhenti sampai di bumi. Bukankah semua kita ditanam mekar dengan indah menjadi berkat untuk orang lain? Bukankah itu adalah hal-hal yang menjadi investasi kita supaya kita bisa tetap indah berada di kerajaan surga? Berarti bahwa kita tidak hanya melakukan perbuatan baik supaya orang melihat dan memuji kita, tetapi yang paling penting kita melakukan perbuatan baik atau hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam Tuhan, sehingga yang dimuliakan adalah Tuhan sendiri. Dikatakan bahwa di dalam Mazmur, mungkin kita tidak usah membuka firman Tuhannya, di dalam Mazmur pasal yang pertama, di situ mengatakan bahwa setiap orang yang hidup merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bisa saya katakan bahwa hidup tertanam di dalamnya Tuhan, di pelatarannya Tuhan. Di situ dikatakan bahwa daunnya tidak akan pernah layu. Dia akan tetap segar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itu luar biasa, berarti bahwa pada waktu kita tertanam di tempat yang benar, kita ada di dalam Tuhan, kita ada di dalam pelatarannya Tuhan. Saya percaya bahwa pasti tidak mungkin tidak
hidup kita akan tampil mekar dengan indah, dan di situ kita menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidupnya kita. Ladies yang terkasih, saya juga bisa mengatakan bahwa kalau kita hidup di dalam Tuhan, berarti kita tetap ada di dalam zonanya Tuhan. Setiap tingkah laku kita harus seiring dengan firman Tuhan yang kita baca. Setiap firman Tuhan yang kita dengar, itu menjadi kompas untuk hidup kita. Apakah kita harus belok ke kiri, kita harus belok ke kanan, bagaimana kita harus berkata-kata, bagaimana kita harus melakukan suatu pekerjaan, semua harus dituntun oleh firman Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu kita tertanam di tempat yang benar, kita ada di tamannya Tuhan, berarti kita memberi diri kita untuk mengikuti setiap apapun yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kita. Yang kedua, supaya kita bisa mekar dengan sempurna, hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah menerima asupan yang cukup. Setiap bunga tidak akan mekar dengan baik jika bunga tersebut tidak menerima asupan atau nutrisi yang cukup bagi pertumbuhannya. Seperti tadi saya katakan bahwa bunga teratai ini, kenapa kuncupnya tertutup? Karena dia mendapatkan panas yang tidak seharusnya. Dia baru akan mekar kalau tempatnya itu teduh. Jadi di sini bisa dikatakan mungkin setiap bunga itu berbeda-beda ya. Ada yang membutuhkan matahari itu dengan teriknya, baru bunganya mekar dengan indah. Tetapi tidak itu yang tadi saya katakan kepada kita semua bahwa setiap kita itu memiliki warna yang berbeda. Dan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita itu juga berbeda sesuai dengan rencananya Tuhan. Dan di sini kita mempelajari bahwa kita harus menerima asupan yang cukup supaya kita sebagai anak-anak Tuhan bisa bertumbuh dengan baik dan hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, untuk asupan ini sendiri, yang paling penting di dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, maka sekalipun kita hidup kita itu tidak akan benar-benar hidup. Di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat, Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ladies yang terkasih, kehidupan kita tidak hanya berbicara tentang makanan jasmani, tetapi kehidupan kita juga berbicara tentang makanan rohani. Berarti bahwa sekalipun kita menghidupi tubuh jasmani kita, sekalipun kita menghidupi jasmani kita ini dan tidak menghidupi rohani kita, tidak memberi makan kepada rohani kita, maka kita sesungguhnya tidak hidup. Karena di firman Tuhan mengatakan bahwa manusia ini bisa hidup bukan hanya dari roti, tetapi firman Tuhan. Berarti kita sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun kita memperhatikan asupan jasmani kita, makan yang cukup, pokoknya minum vitamin yang paling baik untuk diri kita. Tetapi kalau kita tidak memberi makan yang tepat bagi kerohanian kita, maka kita tidak akan hidup dan tidak akan bertumbuh dengan baik. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34, firman Tuhan katakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan yang penting, nutrisi yang paling penting untuk pertumbuhan rohani kita adalah merenungkan firman Tuhan. Kalau seandainya kita ingin supaya kita bisa memberikan berkat, menjadi berkat bagi orang lain, kita bisa menunjukkan keindahan kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita mau mekar dengan indah. Tetapi kalau kita tidak pernah duduk dan merenungkan firman Tuhan, maka semuanya akan percuma. Kita hanya akan lambat laun, kita hanya akan layu,
kita tidak akan bisa berbunga, apalagi mekar dengan indah. Yang kedua adalah mengikuti kehendaknya. Tadi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Setiap kita, ladies yang ada malam hari ini, kita percaya bahwa kita adalah ciptaan Tuhan dan kita adalah utusan Tuhan, di mana setiap hidup kita sudah dirancangkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi bagaimana pada saat kita sudah ditempatkan oleh Tuhan, lalu kita tidak mengikuti kehendaknya? Apabila kita tidak mengikuti kehendaknya, maka saya percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan mempermuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena yang kita lakukan adalah kehendak kita sendiri. Oleh karena itu, supaya kerohanian kita bertumbuh, supaya kita menerima asupan yang cukup, supaya nutrisi-nutrisi rohani itu tercukupi bagi tubuh rohani kita, maka selain merenungkan firman Tuhan, kita juga harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau hari ini Tuhan menghendaki supaya kita tumbuh di atas lumpur, kalau hari ini Tuhan menghendaki supaya kita tumbuh di puncak gunung, kalau hari ini Tuhan menghendaki supaya kita hidup di tepi jurang, maka kita lakukanlah dengan yang terbaik. Kita tumbuhlah dengan sempurna, supaya di situ orang melihat warna kita, mereka akan begitu terpesona, wah sungguh indah orang-orang ciptaan Tuhan, sungguh indah anak-anak Tuhan. Bukankah akhir-akhir ini yang paling mengecewakan orang lain adalah anak-anak Tuhan sendiri? Ada banyak orang bersaksi bahwa mereka tidak mau untuk Tuhan-Tuhanan karena mereka melihat bahwa kehidupan orang Kristen tidak seperti apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Mereka mengatakan bahwa firman Tuhan itu dituliskan sangat indah. Bahkan dikatakan bahwa orang Kristen itu harus bisa mengampuni, orang Kristen itu harus melakukan kebaikan, orang Kristen harus tulus dan rendah hati, tidak sombong dan lain sebagainya. Tetapi akhir-akhir ini kita mendapati bahwa orang banyak kecewa karena orang Kristen, karena mereka tidak menemukan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang berikutnya yang harus kita lakukan untuk memberi pertumbuhan di dalam kerohanian kita adalah melakukan perintah Tuhan. Tidak cukup kita ini hanya merenungkan firman Tuhan setiap hari, tetapi apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, mari kita lakukan di dalam hidup kita. Kita praktekkan di dalam hidup kita. Supaya apa? Pada waktu orang melihat kita, mereka akan mempermuliakan nama Tuhan. Pada waktu kita berkata bahwa pencipta saya mulia, Tuhan kita kudus, Tuhan kita hebat, Tuhan kita baik, Tuhan kita mulia. Tapi kalau kita sendiri tidak hidup di dalam kekudusan, kalau kita sendiri tidak menunjukkan kebaikan, bagaimana orang percaya kepada apa yang kita perkatakan? Oleh karena itu hal ini sangat penting supaya kita bisa mekar dengan indah, mekar dengan sempurna, harus diperhatikan nutrisi yang cukup bagi kehidupan rohaninya kita. Jadi mulai sekarang, ladies yang terkasih, mungkin kita sebagai ladies banyak yang mulai diet ya. Kalau berat badan sudah mulai bertambah, kita berjuang untuk diet. Makanan jasmani kita boleh kita kurangi, tetapi makanan rohani kita jangan sampai kita berpikir diet dulu dari makanan rohani. Jangan. Kenapa? Karena rohani kita yang akan menopang jasmani kita supaya kita tetap kuat menghadapi setiap apapun yang ada di dalam dunia ini. Yang ketiga yang harus kita perhatikan supaya hidup kita bisa mekar dengan sempurna. Yang ketiga adalah waspadalah dengan hama. Ladies yang terkasih, seindah-indahnya sebuah bunga, seindah-indahnya bunga itu dengan warna-warnanya. Tetapi kalau hama sudah melekat pada pribadinya atau pada bunga tersebut, maka pasti pertumbuhannya akan terhambat. Bukan hanya pertumbuhannya yang akan terhambat, lama-kelamaan bunga tersebut akan membusuk dan mati. Saya membaca beberapa artikel tentang tanaman bunga ini dan mendapati bahwa ada hama yang menyerang kepada bunga-bunga, dan pada waktu mereka menyerang, mungkin tidak saat itu dia langsung layu,
mati, tidak mekar, tidak bertumbuh dengan baik. Tidak saat itu. Tetapi pelan-pelan hama itu akan menggerogoti bunga tersebut sehingga lambat laun bunga ini mulai bertumbuh dengan lambat. Bahkan bunga ini lama-kelamaan mulai membusuk dan tidak menghasilkan bunga yang baik. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia, ada hal-hal yang dapat menjadi hama di dalam kehidupan kita. Dan ini bisa merusak kehidupan rohani kita, kehidupan jasmani kita, bahkan hama ini bisa merusak orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita buka dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan bahwa tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ladies yang terkasih, sebagaimana Tuhan kita kudus, firman Tuhan katakan bahwa kita juga harus kudus. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, hama ini saya katakan sebagai hama. Kenapa? Karena hal-hal ini bisa merusak kehidupan kita. Oleh karena itu ini harus kita perhatikan dan kita waspadai di dalam hidup kita. Karena pada waktu kita tidak waspada, tanpa sadar mungkin kita berpikir bahwa oh ini bukan suatu percabulan, oh ini bukan suatu yang najis, oh ini cuma hal-hal kecil. Tetapi pada waktu perkataan kita, tingkah laku kita, bahkan tampilan kita sama seperti orang-orang dunia, maka sesungguhnya kita tidak lagi kudus di hadapan Tuhan. Sesungguhnya bahwa kita sudah diserang oleh hama-hama dunia saat ini. Jadi yang terkasih, ada beberapa sekitar 3 atau 1 bulan yang lalu saya bertemu dengan seorang ibu yang datang dari kampung halaman saya. Terus kita bercerita karena saya mengantar ibu tersebut untuk membeli sebuah barang. Waktu di mobil, ibu ini mulai banyak bercerita. Dia katakan bahwa Kak Yuni, di tempat kita sekarang, mau tua, mau muda, mau orang yang sudah punya anak, mau yang sudah berkeluarga, itu tampilannya sekarang sudah tidak seperti biasanya lagi. Cara berpakaiannya, cara mereka bergaya sudah tidak bisa menjadi berkat. Pada waktu saya mendengarkan itu dan waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mengingat bahwa terkadang kita pikir bahwa cara kita berpakaian, cara kita berkata-kata, tingkah laku kita, kesalahan-kesalahan yang kita buat, kita anggap bahwa itu hal-hal sepele dan itu tidak termaksud merusak kehidupan kita atau kehidupan siapapun. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, ini bisa menjadi hama yang menggerogoti kita. Hari ini mungkin kita hanya biasa-biasa saja, tetapi lama-kelamaan kalau kita nyaman dengan semua itu, atau lama-kelamaan kalau kita mulai terpikat dan kita merasa, kok kalau saya pakai yang ini tampilannya lebih cantik ya, lebih indah ya, kok kayaknya orang memuji-muji saya ya. Lama-kelamaan itu akan menjadi hama yang bisa merusak kerohanian kita. Sehingga kita berpikir bahwa toh Tuhan nggak tulis kok di dalam Alkitab kita harus berpakaian seperti ini untuk datang kepada Tuhan. Akhirnya kita mencari-cari alasan untuk membenarkan diri kita sendiri. Oleh karena itu hari ini saya berbagi dengan lady semua yang ada di tempat ini supaya kita bisa memperhatikan hal-hal yang menurut kita mungkin itu hal kecil. Perkataan kita yang tidak memberkati, tingkah laku kita yang mungkin kita katakan itu cuma emosi sesaat, atau tampilan-tampilan kita yang makin hari semakin mengikuti trennya dunia, itu kita perlu antisipasi. Bukan berarti saya katakan bahwa kita tidak boleh mengikuti tren dunia, bukan seperti itu. Apa yang berjalan selama itu cantik, tampilan itu baik untuk kita bisa menggunakannya bagi kita sendiri supaya tampilan kita segar, dilihat oleh orang itu baik dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu kita perhatikan ada batasan-batasannya. Jangan sampai kita 100% sama seperti orang dunia.
Ada waktu kita dalam perjalanan saya dengan beberapa teman-teman, terus teman-teman berkata bahwa kok makin hari pakaian itu kainnya makin gak cukup ya. Mungkin produksi kain semakin berkurang. Dan itu ladies yang terkasih itu tidak hanya digunakan oleh kalangan anak-anak muda, tetapi itu juga digunakan oleh orang-orang yang sudah berkeluarga, orang-orang dewasa dan lain sebagainya. Dan bukan hanya orang-orang yang ada di luar sana, orang-orang dunia, tetapi anak-anak Tuhan pun juga tampil dengan pakaian yang seperti itu. Bukankah ini menjadi hama untuk kerohanian kita, untuk jasmani kita, tanpa kita sadari? Kita bukan membawa diri kita menampilkan bahwa kita ini adalah warga kerajaan surga, tetapi semakin hari hidup kita semakin sama dengan warga dunia ini. Dan ada hama lain yang juga saya mau bagikan dan mau supaya kita semua memperhatikan ini. Kenapa? Karena walaupun ini kecil dan kadang terdapat hanya di dalam hati kita, tetapi ini bisa benar-benar merusak hidup kita, bahkan merusak orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita buka dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ladies yang terkasih, hama lain yang mau saya bagikan supaya kita sama-sama memperhatikan adalah iri hati. Terkadang iri hati ini cuma timbul di dalam hati kita. Sepintas kita melihat kok orang bisa ya seperti itu ya, kok saya nggak bisa ya. Lama-kelamaan kita akan menjadi kecewa. Lama-kelamaan kita akan timbul kebencian. Lama-kelamaan kita sudah tidak lagi memperhatikan hidup kita, apakah itu cocok dengan kita, apakah kita mampu atau tidak. Kita melakukan orang dari iri hati ini bisa tadi dikatakan, firman Tuhan katakan bahwa iri hati ini mementingkan diri sendiri ini bisa menjadi kekacauan dan juga mendatangkan segala macam perbuatan jahat. Ada banyak kejadian-kejadian yang diawali dengan iri hati. Pada waktu iri dengan tetangga-tetangga tersebut akhirnya dibunuh, ada diiri dengan orang lain akhirnya dibully dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita perhatikan supaya kalau kita mau hidup kita ini mekar dengan indah, menjadi berkat, menjadi inspirasi bagi orang lain, kita harus perhatikan supaya hama ini tidak melekat kepada kita. Hari ini mungkin iri hatinya kecil, bahkan di dalam gereja pun terkadang iri hati, kok dia bisa ya, kok dia lebih dekat ya sama pemimpinnya, kok dia bisa lebih dipercaya ya, kok saya kayaknya tidak diperhatikan ya. Jadi iri hati dari hal-hal yang kecil lama-kelamaan akan menjadi kekecewaan. Lama-kelamaan mulai menggosipkan hal-hal yang tidak benar. Nah, yang kedua hama yang kita harus perhatikan, yang saya mau bagikan, yaitu kesombongan. Kalau tadi iri hati, yang kedua adalah kesombongan. Banyak bisa kita lihat untuk pribadi kita sendiri ya. Apakah kita senang untuk bergaul dengan orang yang sombong? Rata-rata kita tidak mau untuk bergaul dengan orang yang sombong. Kenapa? Orang yang sombong itu kadang-kadang bisa menjengkelkan untuk kita sendiri. Nah, di sini dikatakan bahwa kesombongan ini juga bisa menjadi hama yang merusak kita, merusak kerohanian kita, dan juga merusak orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena kita suka meninggikan diri. Kita tidak bisa peduli dengan orang lain, dan kita merasa bahwa diri kita paling benar, kita merasa bahwa kita yang paling baik, kita yang bisa menampilkan sesuatu yang baik dan lain sebagainya. Dan kesombongan ini pun lama-kelamaan kita juga tidak akan bisa mengandalkan Tuhan, karena sudah merasa bahwa diri saya mampu, diri saya bisa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ladies yang terkasih, kita harus memperhatikan. Jangan sampai iri hati, kesombongan itu ada di dalam hidup kita. Saya bacakan satu ayat firman Tuhan mengatakan bahwa keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengar nasihat mempunyai hikmat. Dan satu lagi dalam ayat Amsal 18 ayat 12 mengatakan bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Pada waktu hama kesombongan ini tidak ada di dalam hidup kita, kita menjadi pribadi yang rendah hati,
maka saya percaya bahwa kita akan dihormati, bahkan hidup kita bisa berdampak bagi orang lain. Kalau kesombongan, hama kesombongan ini mengikat hidup kita, melekat pada kita, maka apapun yang kita lakukan, kita hanya akan menjadi batu sandungan untuk orang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir, hama yang harus kita perhatikan adalah keserakahan. Orang yang serakah tidak akan bisa merasa cukup untuk memiliki sesuatu yang sudah diberikan kepada dia. Dan itu berarti bahwa dia tidak akan bisa bersyukur untuk semua yang diberikan. Jangan sampai keserakahan ini menjadi hama yang menggerogoti kita. Sehingga sudah Tuhan berkati pun kita menuntut lebih. Karena iri dengan orang-orang, lalu kita mengatakan kepada Tuhan, kok Tuhan gak sayang ya sama saya? Nyatanya dia lebih diberkati daripada saya. Padahal sudah diberkati, masih lagi merasa tidak cukup, terus dan terus seperti itu. Nah, ini pun bisa terjadi dalam kalangan pelayanan. Kita sudah dipercayakan ini, tapi kita pinginnya lebih besar. Kita sudah dikasih tanggung jawab, kita merasa ini tanggung jawab yang biasa. Saya mau lebih, dan lebih lagi. Akhirnya kita serakah dengan penghormatan, sehingga kita menjadi orang-orang yang mencuri kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena pengagungan yang seharusnya diberikan oleh Tuhan, itu yang kita kejar. Bagaimana supaya saya dipuji, bagaimana supaya saya dihormati, dan lain sebagainya. Ladies yang terkasih, kalau hama ini melekat kepada kita, sebaik apapun hidup kita saat ini, lama-kelamaan ini akan menggerogoti kita, sehingga akhirnya tampilan kita, hidup kita tidak akan mekar dengan indah, apalagi menjadi berkat bagi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita perhatikan kehidupan kita, mekarlah dengan indah. Oleh karena itu perhatikanlah supaya kita benar-benar tertanam di tempat yang benar, yang adalah tertanam di dalam Tuhan sendiri. Yang kedua, kita harus menerima asupan rohani yang cukup, di mana kita merenungkan firman Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, dan melakukan setiap perintah daripada firman Tuhan. Dan yang ketiga, waspadai, supaya hama-hama itu tidak melekat dan merusak setiap kehidupan, agar kehidupan kita bisa mekar bagaikan sepuntung bunga yang indah, yang menginspirasi, yang membawa damai, yang membawa sukacita dan ketenangan bagi semua orang yang melihat kita. Dan tentunya lewat warna-warna dan keindahan kehidupan kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau sudah mengingatkan setiap kami untuk memperhatikan kehidupan kami. Apakah saat ini kami benar-benar tertanam di dalam Engkau? Dan apakah kami sudah memberi makan yang cukup bagi kerohanian kami? Dan juga Tuhan sudah mengingatkan kepada kami, supaya kami waspada dengan keadaan saat ini, sehingga kami tidak dilekat oleh hama-hama yang ada, yang merusak setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga, mampukan setiap kami, ladies-ladies yang hadir malam hari ini, supaya kami mampu melakukan setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Mari kita semua dekapkan kedua tangan kita di dada untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang senantiasa menuntun dan membimbing kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ubah hidup kami Tuhan, ubah hidup